Cek, cek, cek.
semua, hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal, saudara, mari semua, hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah Yesus yang baru, cintailah sesamamu dalam suka dan duka untuk selamanya. Saudara, mari semua, hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus, dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat malam saudara sekalian, selamat bertemu, selamat berekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-11 ini. Dalam Injil akan dibicarakan Yesus mengenai biji sesawi. Biji sesawi merupakan sebuah benih yang menakjubkan. Bila dia diletakkan di atas telapak tangan, ia nyaris tak terlihat. Namun ia memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi pohon yang besar dan kokoh, lengkap dengan akar-akarnya, batang, ranting-ranting, dan dedaunannya. Sebuah karsa yang menakjubkan, kekuatan hidup tersembunyi di dalam benih sesawi yang kecil itu. Saudara sekalian, benih kecil kerajaan Allah adalah Kristus sendiri. Hari ini kita akan mendengarkan betapa dahsyatnya kekuatan benih ini. Ia akan tumbuh dan terus tumbuh menjalar ke seluruh bumi. Ia akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan kokoh. Di bawah naungannya semua bangsa akan berlindung. Warta Kristus hari ini memberi kita harapan bahwa dunia ini tidak akan berakhir dalam kehancuran total. Benih kerajaan itu terlalu kuat dan tidak dapat dikalahkan. Mengawali perayaan Ekaristi hari ini, mari kita bertanya diri, apakah saya membiarkan benih kerajaan Allah tumbuh dalam diri saya? Apakah saya menyuburkan benih Allah di dalam diri saya dengan doa dan dengan mendengarkan secara saksama wartanya? Kita mohon ampun karena mengabaikan benih Allah di dalam diri kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberitakan kerajaan Allah ibarat benih kecil yang tumbuh menjadi pohon rindang. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau meninggikan orang yang rendah dan menyegarkan yang letih lesu.
Kristus, kasihanilah kami. Engkau menopang para murid-Mu supaya tetap tabah. Tuhan, kasihanilah kami. Berbelas kasihlah kepada kami, ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami dan hantarlah kami ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Allah Tritunggal pada hari Minggu yang berbahagia ini dengan gloria. Kemuliaan kepada Allah di surga. Mana Bakti 200. Pujilah Tuhan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Ya, marilah memuji, marilah menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Ya, marilah memuji Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Maha Tinggi, yang Maha Tinggi. Pujilah Tuhan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Ya, marilah memuji Allah Roh Kudus, penghibur Maha Rahim, yang Maha Rahim. Pujilah Tuhan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Marilah berdoa. Allah yang Maha Tinggi, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menghimpun kami warga kerajaan-Mu di dalam bait-Mu yang kudus ini. Taburkanlah benih sabda-Mu dalam hati kami. Semoga karena daya Roh Kudus-Mu, benih-benih sabda yang Kau firmankan hari ini akan tumbuh subur dan membawa banyak buah dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan melalui Roh Kudus senantiasa setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari pohon pucak aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi di atas. Di sebuah gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar dia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan. Merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan
dan membuat pohon layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan telah mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon naras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Toh hati kami tabah. Tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat.
Demikianlah sabda Tuhan. Umat berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang datang kepadanya akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus mengajar di depan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Dari warna liturgi kita tahu, dari pakaian pastor, kita tahu bahwa kita sudah berada dalam masa yang disebut masa biasa dalam kalender liturgi. Masa yang cukup lama, sampai masa Advent di bulan Desember nanti. Relatif tidak ada hari-hari raya atau pesta gerejani lagi. Yang terakhir, pesta tubuh dan darah Kristus minggu yang lalu. Dan pertengahan Agustus ada pesta Maria diangkat ke surga. Apa artinya biasa atau rutin? Bukan berarti tidak ada apa-apanya. Bukan berarti tidak penting. Justru dalam hal-hal yang rutin, yang biasa-biasa saja, kita menunjukkan apa kita punya ketekunan atau tidak. Apakah kita orang yang cuma iko-iko rame? Kalau ada hari raya, pesta-pesta, perayaan-perayaan besar, kita ikut meramaikannya. Atau memang setia? Dengan kata lain, dalam masa yang biasa-biasa,
kita sungguh membuktikan apakah kita orang beriman sungguh atau tidak. Maka muncul ungkapan, kalau Jumat Agung Yesus wafat, tetapi umat bangkit karena gereja-gereja penuh sesak, meluber sekeluar halaman, bahkan ke jalan. Jadi di Jumat Agung Yesus wafat, tapi umat bangkit. Sebaliknya, waktu Minggu Paskah Yesus bangkit. Dan hari-hari Minggu biasa juga kita merayakan pesta kebangkitan Kristus hari Minggu. Tetapi umat wafat. Atau ungkapan Katolik napas, Katolik Natal dan Paskah. Cuma muncul batang hidungnya waktu Natal dan Paskah. Atau lebih tepat lagi, Katolik Panada, ya Paskah, Natal, dan lain-lain katanya. Dan lain-lain itu misalnya kalau ada orang kawin, entah karena saudara atau karena undangan, kita menunjukkan bahwa kita orang Katolik, kita masuk gereja. Atau kalau ada kedukaan, ada jenazah dibawa ke gereja, dan kita ikut masuk gereja, kita kasih lihat bahwa kita orang Katolik, dan lain-lain. Itu katanya Katolik Panada. Dengan kata lain, dalam masa yang biasa-biasa itu, kita sungguh membuktikan apakah kita orang beriman sungguh atau tidak. Jadi masa biasa bukan berarti tidak ada apa-apanya. Saudara sekalian, dalam Injil hari ini Yesus mengisahkan perumpamaan tentang benih yang ditaburkan orang, kemudian tumbuh diam-diam, biasa-biasa, pelan-pelan dan tidak kelihatan. Tapi bagaimanapun pertumbuhannya sangat tergantung dari si petani dan tanah yang menerimanya. Tanah yang kurus perlu diberi pupuk oleh petani. Tanah yang kering disiram oleh petani. Rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhan benih akan dicabut, dan lain-lain. Maka para murid dipanggil untuk memelihara dan mengurus pertumbuhan benih cinta kasih mereka bagi Tuhan dan bagi sesama. Mereka diharapkan tidak berhenti mengasihi. Mereka harus yakin akan kebenaran bahwa ada jaminan penyertaan Tuhan dan bahwa mereka dikasihi Tuhan tanpa syarat di setiap saat. Karena itu, dalam profesi kita masing-masing yang bisa saja membawa banyak kebesaran, kita dipanggil untuk terus kreatif, terus mengasihi. Saudara sekalian, memang relatif lebih mudah untuk menjadi pahlawan bila orang banyak menonton, memberikan sokongan. Tapi diperlukan orang yang bertekun ketika tak seorang pun memberi perhatian. Justru orang yang punya kesetiaan yang kokoh dan tegaslah yang menghasilkan. Orang-orang seperti Thomas Edison, Louis Pasteur, Pierre Curie, Henry Ford, dan lain-lain yang berpeluh menekuni pekerjaannya, bahkan menempuh ratusan kesalahan, kegagalan, hinaan, kesepian. Justru merekalah yang memenangkan kejayaan-kejayaan yang tidak pernah dikenal sebelumnya, kejayaan yang tidak ternilai. Saudara sekalian, dunia ini penuh dengan orang-orang kerdil yang tidak bisa melakukan sesuatu tanpa penghargaan, tanpa upah atau honor. Orang yang setia melakukan sesuatu karena hal itu diperlukan, bukan untuk suatu keberhasilan yang dihargai orang lain atau untuk dilihat orang. Tak ada seorang pun yang sukses dalam hidup dan karir profesionalnya yang mencapai ketinggian tertentu tanpa perjuangan berat. Tidak ada seorang santo atau santa pun yang lolos menjadi orang kudus tanpa penderitaan hidup yang panjang. Orang-orang besar mencapai kebesaran mereka karena mereka besar dalam menghadapi tantangan hidup. Begitu pula dengan gereja. Ia menjadi besar karena ia pun pernah dicampakkan, dikubur di dalam tanah, bertumbuh, dan mendapat siraman air dan pupuk perhatian. Barulah ia membuahkan banyak hal dalam hidup manusia sepanjang zaman. Saudara sekalian, dalam masa biasa ini, pantaslah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas panggilannya kepada kita agar merubah dunia di sekitar melalui aktivitas harian kita dengan penuh entusiasme, penuh hasrat dan kasih. Masa
biasa akan jadi indah kalau kita menjalaninya dengan iman seperti itu. Pohon sesawi mengingatkan kita akan sesuatu kebenaran penting menyangkut hidup Kristiani. Benih kehidupan ilahi di dalam diri kita bertumbuh perlahan-lahan dan tidak kelihatan, biasa-biasa. Sebagaimana kita tidak bisa mempercepat pertumbuhan benih di tanah, demikian pun kita tidak bisa mempercepat pertumbuhan hidup ilahi di dalam hati kita. Tidak ada apa-apa yang bisa kita lakukan untuk dapat segera melihat hasil. Sebab jalan kita menuju kesempurnaan kepada Allah sangat lamban, membuat kita bisa frustrasi dan patah semangat. Banyak dari kita diliputi perasaan resah bahwa sesudah bertahun-tahun berjuang dengan hidup Kristiani, ternyata kita tidak jadi lebih dekat dengan Tuhan. Tampaknya tidak ada kemajuan dalam mengatasi kelemahan-kelemahan pribadi kita. Dosa-dosa yang itu juga yang terus berulang muncul, yang menghambat langkah maju kita di jalan menuju kesempurnaan, menuju Tuhan. Ketekunan penuh kesabaran dan pengharapan yang tak kenal batas merupakan kebajikan yang kita butuhkan untuk berkembang. Betapa mudahnya kita lupa bahwa Allah mengganjari segala usaha kita, kesanggupan kita untuk terus mencoba, bukannya kehebatan kita. Kita gagal menginsafi bahwa rahmat-Nya dapat bekerja melalui kelemahan manusiawi dan keterbatasan kita, dan dapat mewujudkan lebih dari apa yang kita impikan. Kita tidak mampu mengukurnya, tetapi bisa merasa pasti bahwa hal itu akan terjadi asal kita memainkan peran kita dan berniat sungguh-sungguh untuk menyenangkan Tuhan. Ungkapan bahasa Inggris, we do our best, God do the rest. Mari kita melakukan yang terbaik dari diri kita, biarkan Allah melakukan yang lain. Saudara sekalian, hijau merupakan warna khusus liturgi masa biasa. Warna ini kelihatannya tidak menarik, tetapi saya pikir warna ini mengingatkan kita akan masa subur ketika dedaunan dan pepohonan menghijau. Di hari-hari biasa yang bisa saja membosankan, mari kita terus tumbuh dalam kreativitas yang subur, terus mengasihi dan memberi. Ada ungkapan orang Jawa, ijo royo-royo. Jangan mengucapkannya dengan mulut yang telor, ijo loyo-loyo. Dan saya harap orang muda Katolik yang jadi anggota Dewan Pengurus orang muda Katolik di paroki ini tidak seperti itu. Tidak ada yang telor di antara kita. Jangan mengucapkan ijo royo-royo menjadi ijo loyo-loyo. Mari kita tetap mau memulai lagi dengan penuh kerendahan hati seperti sesawi yang kecil itu. Seraya kita membiarkan Allah untuk menentukan bagaimana dia akan tumbuh. Kalau demikian, apa yang kita sebut biasa tidak akan jadi sekedar biasa-biasa saja, melainkan luar biasa. Amin. Mari kita mengikuti upacara pelantikan pengurus orang muda Katolik Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Baiklah, saya akan membacakan struktur kepengurusan orang muda Katolik dan atas arahan pastor paroki, ini masih ada dalam suasana pandemi. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk itu, yang akan tampil di depan untuk struktur kepengurusan orang muda Katolik Paroki Bunda Teresa Kalkuta Gria Paniki Indah hanya pembina, pendamping, dan KSB. Dan untuk ketiga unit yang akan tampil di depan hanya ketua, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya untuk pengurus yang lain hanya berdiri di tempat saja.
Struktur kepengurusan orang muda Katolik Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Penasehat rohani Pastor Petrus Pitinangon PR. Pembina 1. Romi Humokor. 2. Evi Ramo. 3. Ivan Besau. 4. Yeli Walansendo. 5. Elvi Tololiu. Pendamping 1. Gary Lumenta. 2. Gracia Kelana. 3. Getruida Untu. Ketua Ever Kaunang. Wakil Ketua Naya Wantalangi. Sekretaris 1. Marco Kaunang. 2. Veronica Pangaribuan. Bendahara 1. Emilia Dien. 2. Valentino Pongayo. Bidang kerohanian, liturgi 1. Victor Lonto, Koordinator. 2. Serli Wentuk. 3. Christian Kainde. Katekese 1. Haristo Pratasik, Koordinator. 2. Jini Dien. 3. Fabrio Nita. Bidang pengembangan kepribadian, kesenian 1. Virginia Dien, Koordinator. 2. Abel Turang. 3. Angel Liu. Olahraga 1. Stefano Lonto, Koordinator. 2. Viko Katuuk. Kreativitas 1. Andreas Wemben, Koordinator. 2. Shevchenko Mondong. 3. Mario Lumesar. Bidang kemasyarakatan, sosial 1. Maria Kaunang, Koordinator. 2. Virginia Pangaribuan. 3. Geral Waro. Humas 1. Yonatan Palit, Koordinator. 2. Mutiara Pengayo. 3. Julio Lumanau. Usaha dana 1. Emelinda Kumolontang, Koordinator. 2. Angel Moniung. 3. Fabiano Ramo. Selanjutnya, susunan pengurus OMK Santo John Baptist de la Salle, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Pendamping 1. Rini Karundeng. 2. Nova Tindangen. 3. Edwin Humokor. Ketua Goldi Fabrio Nita. Wakil Shevchenko Mondong. Sekretaris 1. Jessica Turambi. 2. Eklesia Tumbol. Bendahara 1. Mario Lumesar. 2. Angelita Monium. Seksi Pengembangan Iman, Koordinator Haristo Pratasik. Anggota 1. Juan Tumbol. 2. Leontin Karamoy. Seksi Pengembangan Kepribadian, Koordinator Anastasia Kukus. Anggota 1. Stefania Rengkung. 2. Rina Brigita. Seksi Sarana dan Prasarana, Koordinator Victor Lonto. Anggota 1. Resa Lantang. 2. Geo Sasube. Seksi Minat dan Bakat, Koordinator
Pir Tene, anggota Brigita Wewengkang. 2. Stefano Lonto. Seksi Hubungan Masyarakat dan Sosial, Koordinator Maria Goretti, anggota 1. Eva Lasut, 2. Laurentius Satya. Struktur Kepengurusan Orang Muda Katolik Santo Yohanes Bergmans, Stasi Santo Petrus Mapanget Barat, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Pembina 1. Jerry Ramo, 2. Rinto Pomanto, 3. Mario Bonifacius Tuange. Ketua Virginia Stella Maris Dien. Wakil Ketua Henricus Andreas Wemben. Sekretaris Mutiara Kristi Pongayo. Bendahara Virginia Patricia Pangaribuan. Seksi Liturgi 1. Serly Angelica Wentuk selaku Koordinator. 2. Teresia Atika Pongayo. 3. Maria Pongayo. Seksi Pengembangan Kepribadian 1. Veronica Pangaribuan, Koordinator. Valentino Pongayo, Jini Dien. Seksi Sosial 1. Emilia Stefani Dien, Koordinator. 2. Fabiano Ramo. 3. Michelle Mika Wentu. Struktur Kepengurusan Orang Muda Katolik Santo Tarsisius, Stasi Santo Carolus Baromeus Kima Atas, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI. Pembina Marcella Hengkeng. Ketua Emelinda Miranda Kumolontang. Sekretaris Lucia Palit. Bendahara Nathanael Yonatan Palit. Seksi Liturgi 1. Christian Kainde. 2. Marco Kaunang. Seksi Sosial 1. Abel Eklesia Turang. 2. Angelika Palit. Itulah struktur kepengurusan Orang Muda Katolik Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta bersama dengan 3 unit yang ada. Apakah saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Kalau begitu, ucapkanlah janji kesediaan saudara-saudari di hadapan Allah dan seluruh umat. Di hadapan para umat sekalian, telah kita dengar kesediaan dan ikrar para calon menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka. Marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu sebagai pengurus orang muda Katolik di Paroki Bunda Teresa Kalkuta GPI. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk tugas pelayanan itu.
Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas ini dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjabat tugas ini, mereka tetap setia akan kesediaan serta janjinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku terkasih, Allah itu setia. Ia akan mendampingi, meneguhkan hati dan melindungi saudara-saudari terhadap segala bencana atau pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat di sini, saya meneguhkan saudara sekalian dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan saudara-saudari agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara sekalian dalam menjalankan tugas ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dalam kerajaan. Demikian upacara peneguhan dan pelantikan pengurus orang muda Katolik di paroki sudah selesai. Saya mengucapkan selamat berkarya untuk menghidupkan orang muda Katolik paroki ini dan silahkan kembali ke tempat. Sebelum kembali ke tempat duduk, para pengurus akan memberikan pujian.
Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan doa-doa umat. Kristus berkata, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa agar kerajaannya berkenan tinggal di antara kita. Bagi gereja Allah, Bapa, curahkanlah rahmat kesetiaan bagi gerejamu, sehingga tetap setia kepadamu di tengah-tengah perubahan dunia. Bimbinglah umatmu untuk memiliki semangat Injil, yakni semangat kemiskinan dan pelayanan demi keselamatan sesama di dalam persiaraan menuju kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, Bapa, berkatilah dan lindungilah negara-negara yang sedang berkembang dalam perjuangannya memajukan kesejahteraan rohani dan jasmani rakyatnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum remaja, Bapa, bimbinglah kaum remaja agar tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam iman, pengharapan, dan kasih akan Dikau. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, Bapa, tinggallah di dalam diri kami masing-masing, sehingga meskipun kami ini lemah dan hina, namun sedia menanggapi panggilan-Mu untuk terlibat dalam pewartaan kerajaan-Mu demi keselamatan segala makhluk. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa dalam Ekaristi ini untuk kesembuhan dari sakit yang diderita, khususnya Ibu Teresia Lisan, Bapak Ishak Kandowangko, dan Saudari Isabel Caca. Yang kedua, kita mohon doa berkat dan kerukunan bagi penyelenggara misa pada malam ini, Bilai Rohani Santo Yohanes Rasul dan Pengarang Injil. Semoga keluarga-keluarga dan Bilai Rohani ini akan semakin bersatu dan solid dalam melayani Tuhan setiap saat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan tinggal bersama kami di dalam diri Kristus Putramu. Engkau mengenal kami dan tahu apa yang kami butuhkan. Janganlah meninggalkan kami, tetapi dampingilah kami selalu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mada Bakti 234, 234. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan, roti dan anggur lambang, usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Segala suka duka, segala hasil karya,
semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan korban umat-Mu. (235) Di ufuk langit dan merah kembara semadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi, di tingkat segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Berdoalah saudara-saudari agar dengan membawa ke altar sukacita dan jeripaya setiap hari, kita menyiapkan diri untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, kami memasyurkan nama-Mu karena Engkau telah berkenan meninggikan yang rendah. Maka sudilah mempersatukan seluruh keprihatinan kami dengan kurban Yesus yang telah direndahkan, agar kami pun boleh ditinggikan bersama Dia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Tuhan langit dan bumi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab melalui sabdamu Engkau telah menciptakan dunia dan mengatur alam semesta dalam keselarasan. Engkau telah memberikan pengantara kepada kami. Dialah sabdamu yang telah menjadi daging. Dialah yang telah menyampaikan sabdamu kepada kami dan memanggil kami untuk mengikutinya. Dialah jalan yang mengantar kami kepadamu. Dialah kebenaran yang membebaskan kami. Dialah kehidupan yang memenuhi kami dengan sukacita. Dengan pengantaraan putra-Mu, Engkau menghimpun orang-orang yang Engkau ciptakan demi kemuliaan nama-Mu, yang ditebus dengan darah salibnya, dan yang ditandai dengan meterai Roh Kudus menjadi satu keluarga. Maka dari itu, kini dan sampai selamanya, kami mewartakan kemuliaan-Mu bersama semua malaikat, dan dengan perayaan sukacita sambil berseru. 256. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Raja surgawi maha tinggi. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu.
Kudus, kudus, kudus Tuhan. Terpujilah yang datang, terpujilah yang datang atas nama Tuhan Maha Tinggi, Maha Tinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku, piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang. Dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Bapa yang Maha Kuasa, dengan keikutsertaan dalam misteri ini, hidupkanlah kami dengan roh, dan perkenankanlah kami menjadi serupa dengan putra-Mu. Teguhkanlah kami dalam ikatan persekutuan bersama dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, bersama para uskup yang lain, bersama para imam dan diakon, serta segenap umat-Mu. Buatlah agar semua umat beriman mampu membaktikan diri terus-menerus dalam pelayanan Injil dengan memperhatikan tanda-tanda zaman dalam terang iman. Jadikanlah kami penuh perhatian terhadap keperluan semua orang, agar dengan ikut serta dalam kesedihan dan kecemasan, dalam kegembiraan dan harapan mereka, kami setia membawa kabar keselamatan bagi mereka, dan bersama mereka kami melangkah maju pada jalan kerajaan-Mu. Ingatlah akan saudara-saudara kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal, hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka.
Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, bersama Santa Teresa dari Kalkuta, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari sekalian, Allah Bapa kita di surga mengasihi kita di dalam Kristus. Maka mari kita berdoa kepadanya, doa yang penuh kepercayaan dari putranya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Barangkali sudah menjadi bagian dari rancangan-Mu ya Tuhan, bahwa iman kami diuji di dalam berbagai cobaan. Namun, bebaskanlah kami dari sikap berkecil hati dan dari semangat memberontak kepada kehendak-Mu yang tampak dalam selalu mengeluh dan merasa sedih. Beri kami sikap tenang karena mengetahui bahwa kami hidup di dalam telapak tangan-Mu, pun pada saat-saat penuh kesulitan dan derita. Bantu kami mendukung satu sama lain, sementara kami menantikan dengan penuh harapan dan sukacita kedatangan sepenuhnya di tengah kami, Tuhan dan Penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja, yang mulia dan berkuasa, untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Anak Domba Allah 277. Lihatlah anak domba Allah, penebus dunia, penebus dunia, kasihanilah kami. Lihatlah anak domba Allah, serahkan nyawa demi selamat kita. Lihatlah anak domba Allah, penebus dunia,
dunia, kasihanilah kami. Lihatlah anak domba Allah, kurbankan diri untuk damai kita. Lihatlah anak domba Allah, penebus dunia, penebus dunia. Berilah kami damai. Saudara sekalian, lihatlah Yesus, anak domba Allah, yang memikul sendiri segala kejelekan kita dan mengorbankan diri untuk kita, agar kita bebas dari maut dan dari semua ketakutan. Berbahagialah kita karena Ia undang datang kepadanya dengan segala derita dan beban kita. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mana Bakti 286. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku. Yesus, jangan bertangguh, meski aku tak pantas. Datang dan segarkanlah jiwaku yang merana. Gembala yang pemurah, sudi dengar doaku. Kobarkanlah selalu kasihku akan dikau. Mana Bakti 301. Tuhanku, gembalaku, aku dihantar olehnya di padang rumput menghijau. Tuhanku, gembalaku, tiada ku kekurangan, tiada ku kekurangan, Tuhanku. Kekurangan Tuhan
Tuhanku, gembalaku, tiadaku kekurangan. Aku dihantar olehnya ke sumber-sumber istirahat, disegarkannya jiwaku, Tuhanku. Mana bakti 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Marilah berdoa. Allah Raja kami, terpujilah namamu karena segala kebijaksanaan yang nyata dalam seluruh tata ciptaan di dunia ini. Semoga karena kekuatan sabda dan ekaristi hari ini, kami selalu tabah dan terus berusaha untuk berkenan di hatimu, sehingga benih-benih sabda yang kau taburkan hari ini menghasilkan buah-buah yang penuh isi dalam perih hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Warta Gerejani,
Pertama-tama disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki yang sudah melantik. Untuk pagi tadi, kaum Bapak Katolik Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, dan sore menjelang malam ini, orang muda Katolik Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Disampaikan juga terima kasih kepada suster dan petugas liturgi, PPA, penyelenggara misa sore hari ini, wilayah rohani Santo Yohanes Rasul, dekorasi wilayah rohani Santa Litwina, kostor, tim Komsos yang sudah meliput 3 acara pada hari ini, petugas parkir, serta semua umat yang hadir dan ambil bagian dalam misa pada hari ini. Bagi petugas, lektor, dan mazmur yang akan bertugas setiap minggu, diharapkan untuk dapat mempersiapkannya dengan baik. Untuk itu, setiap Sabtu jam 15.00 ada pelatihan oleh bidang liturgi untuk petugas lektor dan mazmur yang bertugas. Bagi umat yang baru, baik di paroki maupun stasi, yang belum terdaftar di wilayah rohani, agar sesudah misa ini dapat memberikan nama, alamat, nomor telepon kepada petugas tata laksana atau pengurus paroki dan stasi agar dapat didaftarkan di tempat domisili masing-masing. Berikutnya bagi pengurus yang memerlukan informasi atau misa di wilayahnya, silakan menghubungi Pastor Paroki dengan nomor telepon 082 111 242011. Selanjutnya, gerakan orang tua asuh untuk seminari Keuskupan Manado, yaitu suatu gerakan dari seluruh umat sekeuskupan Manado untuk membantu para seminari dan para frater yang berada dalam pembinaan dan pendidikan di seminari-seminari yang ada di keuskupan kita ini. Dimohon keterlibatan keluarga-keluarga atau umat bersedia menjadi orang tua asuh bagi calon imam di seminari-seminari keuskupan Manado dengan memberi donasi setiap bulan dan akan diatur tentunya oleh paroki. Informasi berikutnya dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Ada surat pemberitahuan rekrutmen penyuluh agama Katolik non-PNS Provinsi Sulawesi Utara. Keterangan selengkapnya bisa dilihat di papan pengumuman. Dan juga disampaikan banyak terima kasih kepada pengurus wilayah-wilayah rohani yang sudah menyetor derma atau APP 2021 dari masing-masing wilayah rohani. Disampaikan juga terima kasih kepada wilayah-wilayah rohani yang sudah menyetor kolekte Rosario bulan Mei 2021 dari masing-masing wilayah rohaninya. Juga kepada pengurus wilayah rohani yang belum menyetor, mohon segera dapat menyetor kolekte Rosario. Dan minggu kedua ini, derma kedua untuk seminari ada tersedia di depan untuk dapat sesudah kita selesai misa bisa mampir untuk dapat memberikan donasinya. Dan tadi pada saat pelantikan dan acara kebersamaan dari KBK ada terkumpul Rp1.600.000 untuk panitia Menara Lonceng. Dan apabila ada yang ingin menyumbang, bisa transfer ke nomor rekening atas nama Keuskupan Manado, Paroki Santa Teresa dari Kalkuta GPI, nomor rekening BNI 1230 1230 68. Diulangi 1230 1230 68. Untuk pengumuman keuangan bisa dilihat di lembaran Warta Paroki. Demikian, selamat malam.
Terima kasih kembali, dan marilah kita sebelum kembali ke rumah dan menghadapi tugas-tugas harian kita dalam pekan yang baru ini, kita mohon berkat dan penyertaan Tuhan untuk kita. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Mana Bakti 463, 463. Mimi. Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua masuk keluar kota, menjelajah semua desa, bawa kabar gembira bagi yang miskin papa, di tangan Sang Pencipta semua akan dapat berkah. Kembali kita pulang, bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang. Demi tertibnya acara foto bersama, pertama-tama